Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meskipun sejarah belum melestarikan nama wanita hebat ini, tapi kisahnya masih berada di antara halaman pertama dalam sejarah. Wanita yang memiliki keyakinan kuat, yang mempertahankan agamanya meskipun disiksa dengan kejam. Rasulullah SAW bersabda tentang dia, "Ketika aku diisrakan, aku mencium bau yang wangi. Maka aku bertanya, bau apakah ini? Kemudian aku diberitahu, ini adalah wangi tukang penyisir rambut putri Firaun dan anak-anaknya." Selama masa pemerintahan Firaun, istana kerajaan penuh dengan pelayan yang setia dan mencintai raja dan percaya pada ketuhanan Firaun. Mereka percaya kalau Firaun ialah Tuhan mereka. Namun ada satu wanita dan suaminya yang Allah menerangi hatinya dengan cahaya iman sehingga mereka tahu bahwa Firaun hanyalah tuannya, bukan Tuhannya. Wanita ini menyembunyikan keimanannya karena jika sampai Firaun atau salah satu dari pelayan kerajaan tahu, pasti mereka akan membunuhnya. Suami wanita ini telah dibunuh sebelumnya ketika Firaun mengetahui keimanannya. Jadi pada masa itu, siapapun yang tidak beriman kepada Firaun pasti akan disiksa lalu dibunuh. Wanita tersebut bekerja untuk merawat putri-putri Firaun dengan menyisir rambut mereka, membersihkan dan merawat mereka sepenuhnya. Hingga tiba suatu hari yang mengawali kesengsaraan wanita ini. Suatu hari ia sedang menyisir rambut putri Firaun, namun di saat sisir itu jatuh, wanita itu pun mengambilnya dan mengatakan, "Bismillah," dengan menyebut nama Allah. Maka putri Firaun berkata, "Apakah yang kau maksud Allah ialah ayahku?" Wanita itu menyangkal, "Tidak. Allah itu Tuhanmu dan Tuhanku." Maka sang putri bertanya sambil berteriak, "Adakah Tuhan yang disembah selain ayahku?" Lalu sang putri bergegas menuju ayahnya untuk memberitahukan perkara tersebut. Firaun mendengarkan kata-kata putrinya, maka dia pun memanggil tukang sisir itu. Dan ketika dia datang menghadap Firaun, Firaun bertanya, "Siapakah Tuhanmu?" Maka tukang sisir itu pun menjawab, "Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah." Maka kemudian Firaun menyuruhnya agar kembali ke agamanya, namun ia pun menolak. Firaun pun merasa ditentang atas keberanian wanita ini yang berdiri di hadapannya yang tidak takut atas kekuasaannya. Maka Firaun memerintahkan kepada para pelayannya untuk memenjarakan wanita ini dan tidak memberinya makan apapun, sampai dia kembali mempercayai kalau Firaun ialah Tuhan. Namun wanita tukang sihir ini tidak mau meninggalkan agamanya. Maka Firaun pun memerintahkan kepada para pengawalnya untuk memukuli tukang sisir itu. Ia pun masih tetap berada dalam keimanannya, sehingga Firaun pun menjadi gila dan memerintahkan kepada para pelayannya untuk membawa panci yang besar dan menaruh minyak di atasnya, lalu menunggu sampai mendidih sepenuhnya. Setelah minyak itu telah mendidih, Firaun pun bersikeras untuk memberi pelajaran terhadap wanita ini, sampai dia kembali dari keyakinannya. Dan siksaan yang paling menyakitinya ialah apa yang menimpa kelima anaknya. Jadi pada saat itu, pelayan Firaun membawa kelima anak wanita tukang sisir ini, kemudian menaruh mereka di depan panci yang besar. Maka wanita tukang sisir ini mencium anak-anaknya, kemudian memeluk mereka, lalu mengambil anak bungsunya dan menyusuinya. Maka kemudian Firaun memerintahkan kepada para pelayannya agar mereka memulai dengan putra sulungnya. Dia membuat anak itu untuk memohon kepada para juridnya, dan ia memanggil ibunya agar membantunya. Ia pun mencoba untuk melarikan diri dari mereka, akan tetapi sia-sia. Maka kemudian para saudaranya mengucapkan selamat tinggal kepadanya dengan mata yang berkaca-kaca. Dia pun terus memanggil saudara-saudaranya, sampai pelayan Firaun meletakkan ia ke atas panci yang telah terisi oleh minyak yang mendidih, sehingga dagingnya meleleh dan tulang-tulangnya yang lemah mengapung. Namun wanita tukang sisir ini masih tetap berada pada agamanya. Lalu kemudian Firaun memerintahkan kepada para pelayannya untuk melakukan hal yang sama terhadap anaknya yang kedua dan ketiga. Maka para pelayan pun melakukan apa yang diperintahkan sampai mereka melakukan terhadap anaknya yang keempat, yang terus memegangi pakaian ibunya sehingga para pelayan harus menariknya sampai anak tersebut jatuh ke tanah. Maka kemudian para pelayan membawa anak itu lalu menjadikannya merasakan nasib yang sama. Sungguh ini merupakan hal yang sangat menyakitkan, di mana wanita itu harus melihat anak-anaknya disiksa satu persatu. Tidak berhenti sampai sini, Firaun kembali melakukan siksaan terhadap anaknya yang kelima. Anak itu masih menyusu ibunya, maka para prajurit merebut anak itu dari tangan ibunya. Wanita ini pun terus menangis dan berteriak, hingga suatu keajaiban terjadi.
Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat bayi itu bicara dan berkata kepada ibunya, "Wahai ibu, bersabarlah karena sesungguhnya engkau berada dalam kebenaran." Maka kemudian para prajurit membawanya lalu melemparkan ia ke dalam panci besar tersebut. Dan setelah itu tidak ada yang tersisa melainkan wanita tukang sihir ini. Maka Firaun memerintahkan kepada para pelayannya untuk menyiksa wanita itu. Namun sebelum mereka menyiksanya, Firaun memerintahkan kepada mereka untuk mengumpulkan tulang belulang anak-anak wanita itu dan dikuburkan menjadi satu. Para pelayan pun melakukan apa yang telah diperintahkan. Maka kemudian mereka membawa wanita ini untuk dilemparkan ke dalam panci yang besar itu. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wassalam wa barak ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.